Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa inna afdalal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Bapak-bapak, Ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian tentang kemuhammadiyahan. Dalam hal ini kita mengkaji HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di dalam kitab HPT yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu juga nanti bisa membawa kitab HPT-nya. Sudah masuk pada rukun iman. Sudah dua pertemuan beriman. Kemarin terakhir iman kepada Allah. Sekarang masuk kepada iman kepada malaikat. Malaikat itu termasuk makhluk Allah yang gaib. Kalau bicara makhluk itu ada dua ya. Pertama ada yang syahadah, yang kedua ada yang gaib. Syahadah itu artinya makhluk yang nyata, real, kelihatan dengan indera kita. Nah, seperti ini kita melihat kita sesama manusia kan makhluk Allah. Kita melihat binatang itu juga makhluk Allah, itu namanya syahadah. Kalau yang kedua, makhluk itu ada yang gaib. Gaib itu tidak nampak, ya, yang tidak bisa terlihat. Seperti malaikat, itu makhluk Allah, gaib. Kita tidak bisa melihat malaikat. Kemudian jin juga gaib. Setan juga gaib, tapi ada, itu makhluk Allah. Sehingga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu, hudal muttaqin, penjelasannya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang meyakini bil ghaibi, dengan perkara gaib. Ya, perkara gaib ini kita sedang menjelaskan tentang malaikat. Jadi ada makhluk-makhluk Allah itu yang gaib. Bapak Ibu wajib meyakini bahwa jin dan setan itu ada, walaupun tidak lihat. Ya, ada yang pernah ketemu dengan setan? Jadi, saya kira tidak ada ya. Jadi, walaupun dengan banyak model, ternyata istilah setan atau hantu itu dipersepsikan oleh manusia itu beda-beda. Kalau setan menurut orang Barat, itu setan itu tampan, cakep. Nah, kalau dalam film itu kan setan pakai dasi, itu namanya hantu. Hantunya orang Barat itu ya pakai dasi. Digambarkan ya. Ada lagi setan atau hantu itu digambarkan ya pakai seperti jubah orang Cina itu yang lompatnya, jalannya lompat-lompat, yang tangannya begini ya, vampir. Nanti ditempeli apa itu, kertas kuning. Nah, dirukiahnya pakai kertas kuning. Tapi kalau hantu setan dalam bayangan masyarakat Indonesia, itu hantu itu mengerikan ya. Kalau di Barat hantu yang disebut hantu pun yaitu pakai dasi, pakai jubah, pakai jas. Jadi kalau hantunya Indonesia itu pocong, suster ngesot. Jadi gambarannya tuh yang serem-serem ya, jadi masyarakat kita membayangkan hantu itu yang serem-serem. Jadi kalau begitu ya,
masyarakat atau manusia mempersepsikan setan hantu seperti apa, itu ternyata beda-beda ya dalam keyakinan masyarakat masing-masing. Saya ingin mengatakan kita tidak harus tahu bentuk dan hakikatnya yang seperti apa, tapi kita hanya diwajibkan wajib beriman saja. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita wajib beriman kepada hal-hal yang gaib. Malaikat gaib, sudah kita yakini malaikat itu ada, sekalipun kita tidak melihat langsung, kecuali beberapa nabi ya yang diizinkan oleh Allah bisa melihat secara langsung. Kita tidak melihat tapi yakin malaikat itu ada. Kenapa kita meyakini malaikat ada padahal gaib? Karena ada dalil-dalil yang menjelaskan tentang keberadaan malaikat. Itu buktinya. Contoh, ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Kita nggak pernah ketemu tuh dengan malaikat Israel sang pencabut nyawa. Tapi buktinya setiap hari ada orang meninggal dunia, itu ada yang dicabut nyawanya. Berarti malaikat itu benar-benar ada. Jadi walaupun tidak melihat, tapi dalilnya ada, lalu kemudian faktanya juga ada. Nah itu gambaran tentang malaikat ya, atau makhluk secara umum. Ada yang syahadah, yang nampak, dan ada yang gaib, tidak nampak. Kita meyakini adanya setan, adanya makhluk-makhluk Allah yang gaib, tetapi mengimani kepada setan bukan berarti harus iman kepada setannya, tapi hanya mengimaninya dalam pengertian yakin mereka itu ada. Jadi di rumah bapak ibu kalau ada jin ya tidak apa-apa, memang makhluk itu ya ada. Di masjid ada jin juga sama, karena jin itu ada yang dikenai sifat muslim dan ada sifat yang kafir. Karena dalam Al-Quran sebutkan surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan tidaklah aku menciptakan manusia kecuali mereka itu untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah. Jadi kalau begitu, jin yang beribadah pada Allah ada tidak? Ada. Kalau begitu kita katakan muslim, berarti jin muslim itu ada tidak? Ada. Sebagaimana manusia pun ada yang beribadah, berarti ada yang muslim dan ada yang tidak muslim atau kafir. Jadi ada jin kafir, ada jin muslim. Jadi dua-duanya ada. Jadi mungkin saja pada sekarang ini, malam ini ada jin yang ikut ngaji dengan bapak ibu, ya mungkin juga ada. Seberang juga tuh banyak, ada kuburan ya. Mungkin jin yang nakal ya ada, manusia yang nakal juga ada. Jadi kita hanya sifatnya diwajibkan untuk mengimani keberadaan mereka. Jadi bukan untuk mengimani jinnya, bukan. Kita bukan mengimani malaikatnya, tapi mengimani keberadaan mereka. Di dalam putusan Tarjih Muhammadiyah di halaman 15 disebutkan, al-iman bil malaikati, beriman kepada malaikat. Yajibu alaina an nu'mina bi anna lillahi ta'ala malaikatan uli ajnihatin matna wa thulasa wa ruba. Dalam pandangan Muhammadiyah dikatakan kita wajib mengimani bi anna lillahi ta'ala, bahwasanya bagi Allah Ta'ala itu memiliki malaikatan. Jadi Allah memiliki makhluk yang bernama malaikat. Gambaran tentang malaikat di sini dijelaskan, malaikat itu uli ajnihatin, memiliki sayap. Ya. Jadi malaikat itu memiliki sayap. Sayapnya malaikat disebutkan ada masna, wasulasa, waruba. Ada sayapnya yang 2, 3, dan ada yang 4 sayap. Itu gambaran makhluk yang bernama malaikat. Kenapa Muhammadiyah meyakini malaikat itu punya sayap? Ya karena ada dalilnya. Ada dalil dari Al-Quran. Surat Fatir 1 disebutkan, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulasa wa ruba. Jadi Al-Quran memang memberi informasi ya, bahwa segala puji bagi Allah
yang fatiris samawati wal ardh. Allah telah menciptakan langit, telah menciptakan bumi, juga Allah telah menciptakan malaikat. Yang malaikat itu uli ajnihatin, memiliki sayap, masna wa sulasa wa ruba'. Nah, jadi ini informasi dalilnya, malaikat itu punya sayap. Terus Bapak Ibu jemaah sekalian, kita tidak perlu membayang-bayangkan sayap malaikat seperti apa. Kalau 2 berarti seperti burung, kalau 4 berarti sayap kanan 2, sayap kiri 2. Apakah seperti itu? Ya, kita tidak harus tahu detailnya seperti apa, tapi kita meyakini saja bahwa malaikat itu bersayap. Mohon maaf, ketika Isra Mi'raj ada sebagian orang yang memberikan ilustrasi bahwa Nabi ketika Isra Mi'raj itu naik buraq. Lalu buraq itu digambarkan seperti kuda. Lalu kudanya itu dikasih sayap sebelah kanan dan sebelah kiri, dan dikatakan inilah kendaraan Nabi waktu Isra dan Mi'raj. Sesungguhnya kalimat ini atau penjelasan ini tidak benar. Jadi jangan digambarkan kalau Rasulullah Isra itu bil barq, dengan menggunakan barqun buraq. Tapi buraq itu tidak perlu digambarkan seperti itu pula. Apalagi kalau di dalam gambar yang pernah saya lihat itu, jadi wajahnya wajah perempuan cantik tapi tubuhnya tubuh kuda. Lalu dikasih sayap, terus ditulisi di bawahnya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, ini adalah bentuk penyalahgunaan, ya, yang ini digunakan oleh orang-orang non muslim untuk membuat gambaran-gambaran seperti itulah Rasulullah melakukan perjalanan. Jadi kalau kita, ya, umat Islam, kita tidak perlu membayang-bayangkan seperti apa, apalagi nanti ditafsirkan kalau begitu Nabi malam-malam naik tubuh wanita, karena kan gambarnya wanita wajahnya. Ya, tidak begitu. Oke, Nabi, baik, kita yakini beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan malaikat memang benar kata Al-Quran itu bersayap, tapi sayapnya seperti apa, bentuknya bagaimana, ya tidak dijelaskan. Jadi tidak harus tahu juga. Kemudian yang kedua, malaikat itu disebutkan di sini wa annahum ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah ibadun, hamba Allah. Mukramun, mukramun itu artinya dimuliakan. Jadi hamba Allah yang dimuliakan. La ya'sunna Allah ma amarahum. Sifat malaikat itu selalu taat kepada Allah, tidak pernah menentang perintah-perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat itu selalu taat terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu sifat malaikat. Jadi kata kuncinya pertama, malaikat itu disebut sebagai hamba Allah yang dimuliakan. Malaikat itu makhluk yang paling taat, tidak pernah menentang perintah Allah dan selalu menjalankan perintah-perintahnya, tidak pernah durhaka mendurhakai Allah. Seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, bal ibadun mukramun. Malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang mukramun, yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Yang para malaikat itu tidak pernah mendahului firman-Nya Allah, tidak pernah mendahului perintahnya Allah. Jadi kalau Allah belum bilang, ya tidak dikerjakan. Atau kalau Allah sudah bilang lakukan, maka malaikat pun melakukannya. Juga dijelaskan dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu
qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini pada potongan ayat ya. Malaikat itu adalah la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, makhluk yang tidak pernah menentang Allah dan selalu taat kepada Allah. Itu malaikat. Nah, tadi saya menjelaskan di antara makhluk Allah itu ada malaikat, ada syaitan, ada kita manusia. Nah, kalau syaitan itu berkebalikan dari malaikat. Kalau malaikat itu selalu taat kepada Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah. Tapi kalau setan berkebalikan. Setan itu makhluk yang selalu durhaka kepada Allah, tidak pernah mau taat kepada Allah. Itulah setan. Kalau manusia, nah manusia itu kadang ya seperti malaikat, ibadah, rajin, taat. Tapi kadang sifatnya ada yang seperti syaitan, durhaka, menentang Allah. Nah, jadi itu manusia. Jadi kadang baik, kadang buruk. Jadi ada kadang seperti sifatnya malaikat yang taat, tapi kadang seperti sifatnya syaitan yang selalu menentang Allah. Nah, itulah manusia. Jadi malaikat itu karena taat. Kalau tugasnya suruh zikir, zikir terus. Tidak pernah berhenti dari zikir. Kalau dikasih tugas A, ya lakukan terus. Kalau manusia kan bosan. Ketika dikasih tugas A, ya nanti 1-2 jam sudah bosan. Tapi kalau malaikat ya terus menerus. Karena makhluk yang selalu taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, gambaran atau sifat dan kondisi malaikat itu wala yaquluna wala yasrabun. Malaikat itu tidak makan, tidak minum. Nah, itu malaikat. Jadi malaikat itu tidak makan, tidak minum. Ini dijelaskan dalam Al-Quran. Surat Hud, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi naqirahum aw jasaminhum khifatan qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Baik, saya jelaskan begini. Malaikat itu la ya'kulun wa la yasrabun, tidak makan, tidak minum. Jadi malaikat disuguhi wedang jahe enggak mau, enggak tertarik. Suguhi sate kambing enggak mau. Suguhi apapun enggak mau. Ini dijelaskan tadi dalam surat Hud. Dalam surat Hud ini sedang menceritakan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi malaikat itu bisa menjelma seperti manusia biasa. Ya, nanti ada dalilnya. Ini salah satunya, malaikat itu menjelma seperti manusia biasa bertamu kepada Nabi Ibrahim. Kan banyak dalil. Malaikat menjelma seperti manusia biasa bertamu kepada Nabi Lut ya, yang digambarkan laki-laki yang tampan, ganteng, yang waktu itu kaum Nabi Lut kan ngomong, senang dengan sesama laki. Nah ini kisahnya ada malaikat bertamu kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim belum tahu kalau itu malaikat, maka Nabi Ibrahim berusaha menjamu tamunya dengan sebaik mungkin. Disuguhi makan, kasih makan daging. Tapi ternyata malaikat ini ketika disuguhi wedang, makanan, daging, itu malaikat tidak mau menyentuhnya. Ya. Lalu Nabi Ibrahim melihat, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi. Ketika Nabi Ibrahim melihat tangan malaikat tidak menyentuh makanan, alias tidak mau memakan hidangan yang disuguhkan oleh Ibrahim, nakirahu aw jasaminhum khifatan. Akhirnya Nabi Ibrahim takut, ini orang apa bukan? Kok disuguhi minum nggak diminum, disuguhi makan nggak dimakan. Jadi Nabi Ibrahim takut.
Nah, ini karena ini malaikat belum mengenalkan diri kalau beliau adalah malaikat, barulah malaikat berkata, ya, qalu, mereka para malaikat berkata, kan ada beberapa malaikat yang datang menemui Ibrahim. La takhaf, jangan takut engkau wahai Ibrahim. Ya. Inna ursilna ila qaumi Lut, karena sesungguhnya kami datang kepadamu ini, kami diutus oleh Allah untuk menemui kaumnya Nabi Lut. Yang kemudian nanti itu kaum Nabi Lut akan dibinasakan, tapi istilahnya menemui Ibrahim dulu. Nah, barulah ketika si orang tadi menjelaskan bahwa la takhaf, jangan takut, kami diutus oleh Allah untuk menemui kaumnya Nabi Lut, Ibrahim paham, karena Ibrahim juga mengalami bahwa datang malaikat diberikan wahyu, jadi barulah Ibrahim paham. Maka berdasarkan ayat ini, Muhammadiyah mengatakan atau berpendapat, berarti kalau begitu memang malaikat itu ya tidak makan, tidak minum. Jadi sifatnya makhluk yang bernama malaikat ini la yakulun wa la yashrabun, tidak makan, tidak minum. Dan nanti di penjelasan yang lain, tidak di sini. Tadi di antara makhluk yang tiga, manusia, setan, malaikat. Kalau malaikat itu tidak diberi nafsu, tapi kalau manusia, setan itu diberi nafsu. Jadi malaikat tidak diberi nafsu, setan diberi nafsu. Ada nafsu makan, nafsu yang lainnya. Sehingga mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, di antara anjuran Rasulullah SAW, ketika seseorang suami istri mau melakukan hubungan badan pun, itu kan dianjurkan untuk berdoa, berlindung ya, dari godaan setan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna mimma razaqtana. Jadi aku berlindung kepadamu ya Allah, jauhkan dari setan yang bisa mengganggu. Jadi orang suami itu sedang hubungan badan pun mungkin saja diganggu karena setan punya nafsu. Ketika kita mau ke WC saja itu kan dianjurkan berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubus dan khaba'is. Jadi dari kejahatan setan laki-laki dan kejahatan setan yang perempuan. Jadi kalau begitu setan yang laki, setan perempuan juga ada. Coba, apa logikanya? Kenapa mau masuk kamar mandi padahal kita sendirian, tapi justru Nabi menganjurkan untuk berdoa? Karena memang di kamar mandi itu ya ada makhluk lain. Jadi di tempat manapun ada makhluk-makhluk yang lain. Anjuran ketika Bapak Ibu masuk ke satu tempat yang asing, yang belum terjamah, nah kita pun dianjurkan untuk berdoa. Ya, sampai ya masuk ya ke rumah kosong pun ya kita tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam, assalamualaikum. Ke kuburan tidak ada siapa-siapa, tidak terlihat, tidak nampak, tapi dianjurkan mengucapkan assalamualaikum ya ahlul kubur dan seterusnya. Nah, jadi sini menunjukkan bahwa memang makhluk-makhluk baik itu juga ada. Jadi karena setan memiliki nafsu seperti manusia, jadi ya kita harus banyak-banyaklah berta'awud, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ta'awud kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang rajim, yang dirajam, dilempari atau yang dikutuk. Yang berikutnya, sifat malaikat yang berikutnya atau keadaan malaikat itu digambarkan atau disebutkan wala yatazawwajun wala yatanamun. Malaikat itu tidak nikah. Malaikat itu tidak tidur. Di malaikat tidak nikah. Bapak Ibu pernah kondangan malaikat? Malaikat nikahan atau ada mau kondangan pernikahannya malaikat? Tidak. Karena malaikat tidak menikah, la yatazawwaju. Ya. Dia tidak punya anak, tidak punya keturunan. Ini dijelaskan oleh Allah.
dalam surat Al-Isra ayat 40. Afasfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inasan innakum lataquluna qawlan adima. Adakah Tuhanmu itu telah memilih kamu sekalian sebagai anak laki-laki dan menjadikan anak perempuan kepada para malaikat? Sesungguhnya kamu telah mengatakan ucapan yang adima, yang besar, qawlan adima, maksudnya dosa yang besar. Jadi kita tidak boleh juga mempersepsikan malaikat itu laki-laki atau perempuan, jenisnya laki atau perempuan, tidak usah. Karena orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Jadi Allah itu punya anak perempuan. Anak perempuannya Allah itu malaikat. Kemudian Uzair ibnu Allah, anak laki-lakinya Allah adalah Uzair. Di malaikat itu anak perempuan. Jadi berarti kalau begitu disifati dengan jenis kelamin perempuan. Nah kata Allah dalam Al-Qurannya tadi disebutkan surat Al-Isra, kita tidak boleh mensifati malaikat dengan inasan, dengan perempuan. Kalau kita membuat sifat-sifat atau jenisnya malaikat itu laki atau perempuan, la taquluna qawlan adima, sungguh kalian telah mengucapkan perkataan yang adim, yang besar, maksudnya dosa besar. Jadi hakikat yang sebenarnya kita tidak tahu, tapi hanya ada malaikat. Jadi kalau ada malaikat laki dan malaikat perempuan, nanti gimana tuh kalau tertarik ya? Padahal tadi malaikat juga tidak diberikan nafsu, jadi ya tidak ada lah yang malaikat laki dan malaikat perempuan. Terus apa? Ya sudah, tidak usah dipikirkan. Penting malaikat itu ada. La yatazawwazun, tidak menikah. Wala yatanamun, malaikat pun tidak tidur. Jadi kalau bapak-bapak lagi ngaji tidur tidak apa-apa, karena bapak bukan malaikat. Jadi ibu ngaji tidur, kita ngantuk ya tidur. Tapi kalau malaikat tidak tidur. Jadi sifatinya yang malaikat itu tidak tidur. Karena dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Anbiya ayat 20, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Malaikat itu kerjanya, pekerjaan sehari-harinya, terus menerus kegiatannya, aktivitasnya adalah yusabbihun, bertasbih terus, subhanallah, 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 bertasbih itu laila pada malam hari, wan nahar dan pada siang hari. Jadi siang malam yang kerjaan malaikat ya bertasbih, berzikir. La yafturun, yang tidak putus-putus. Jadi tidak pernah bosan. Jadi setiap hari, setiap malam itu aktivitas atau kegiatan malaikat ya berzikir atau bertasbih. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Nah itulah sifat dari malaikat, selalu bertasbih setiap hari, setiap malam. Sehingga tadi digambarkan yang malaikat tidak la yanamun, tidak tidur, selalu dipakai berzikir. Kemudian yang berikutnya, walikulli wahidin minhum maqamun ma'lum. Malaikat itu setiap satu, kita sebut satu orang ya, saya menyebut satu orang. Setiap satu malaikat atau satu orang malaikat itu masing-masing memiliki maqamun, memiliki kedudukan, maklum, memiliki tugas yang sudah ditentukan. Kita diajarkan dari kecil, malaikat itu jumlahnya 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Sesungguhnya malaikat itu jumlahnya bukan 10. 10 itu kebetulan saja yang dikenalkan oleh guru-guru kita dari dulu 10.
Tapi seharusnya nih guru-guru kita kalau sekarang ini cara menjelaskan kepada anak-anak di TPA atau di madrasah diniyah, malaikat itu jumlahnya bukan 10 tapi banyak. Saking banyaknya kita tidak tahu berapa jumlah malaikat yang sebenarnya. Di antaranya, nah malaikat yang banyak itu bolehlah disebutkan tadi yang Jibril, Mikail dan seterusnya. Tapi kalau hakikat berapa jumlah malaikat yang sebenarnya, Allah a'lam, tidak tahu. Jadi banyak. Dan dari sekian banyak malaikat itu, ya, masing-masing memiliki tugas. Coba selain yang 10 ya, ini diantaranya nih tidak ada di sini, tapi dalam beberapa hadis ada malaikat itu yang tugasnya berzikir, ada malaikat yang tugasnya menghadiri majelis-majelis taklim begini, itu ada malaikat yang tugasnya menghadiri majelis taklim. Ada malaikat yang tugasnya nanti memikul aras, ada malaikat juga yang tugasnya macam-macam banyak sekali. Jadi selain yang 10 itu, karena likulli wahidin, setiap salah satu minhum dari mereka maqamun ma'lum, ada tugas khususnya. Contoh, fa minhum di antara mereka hamalatul arsy, ada malaikat yang tugasnya itu hamalatul arsy, memikul ars. Ars itu ada, tapi tidak perlu dibayangkan, diterjemahkan seperti apa itu ars. Berarti ada malaikat yang tugasnya memikul ars. Apakah mikulnya itu seperti orang ya, ini atap pada disangga dengan tangan-tangan, dan tidak usah memikirkan yang seperti itunya. Tapi kita meyakini ada malaikat yang tugasnya memikul ars. Di Al-Quran disebutkan surat Al-Haqqah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin samaniyah. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin samaniyah. Pada hari itu ada malaikat-malaikat yang tugasnya memikul ars Allah, arsya rabbika, ars Rabbi. Yang memikulnya itu disebutkan dalam Al-Quran samaniyatun, ada 8. Jadi ada 8 malaikat yang tugasnya memikul ars. Nah, siapa itu? Nah, kita tidak tahu nama-namanya siapa. Tapi ada malaikat yang tugasnya memikul ars. Itu untuk membuktikan bahwa malaikat itu bukan hanya 10, tapi lebih dari 10. Kemudian wa minhum safarah. Di antara malaikat ada yang tugasnya yang melakukan safar. Safar itu melakukan bepergian kan. Tapi maksudnya safar di sini ada malaikat yang tugasnya sebagai utusan. Jadi ada utusan Allah, kamu tugasnya mendatangi ini, mendatangi itu namanya utusan. Jibril wa Mikail, seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail. Kita bisa menyebut malaikat Jibril namanya Jibril, Mikail namanya Mikail, karena memang Allah menyebut secara langsung nama tersebut. Misalkan dalam surat Al-Baqarah 98, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala, dia langsung menyebut ya, wa jibrila wa mikala, Jibril dan Mikail. Fa inna Allaha aduwwul lil kafirin. Ini saya menggarisbawahi saja yang kalimat Jibril dan Mikail. Nah, jadi langsung disebutkan oleh Allah namanya. Tapi ada malaikat-malaikat yang tidak disebutkan oleh Allah, tapi ada seperti tadi malaikat yang memikul arsy. Ada malaikat itu namanya siapa? Ya Allah tidak menjelaskan. Tapi kalau Mikail dijelaskan, dan juga nanti dalam banyak hadis ya. Yang 10 itu disepakati, dan malaikat ya kita masuk saja Jibril ya. Itu satu nih, Jibril itu tugasnya memberi wahyu. Itu tugasnya. Bapak Ibu jangan juga kita berpikir-pikir lagi. Lah, Jibril itu tugasnya memberi wahyu. Padahal sekarang tidak ada lagi nabi. Nabi yang terakhir kan Nabi Muhammad SAW.
Berarti kalau begitu sekarang Jibril tugasnya apa ya? Tidak lagi tugas. Mikail tugasnya menurunkan rezeki atau disebut menurunkan hujan. Berarti kalau musim hujan sibuk ya Mikail ya, tugas terus. Nah kalau kemarau enggak tugas. Jadi tugasnya betul secara tadi maqamun maklumun, masing-masing ada tugas khusus. Tetapi jangan digambarkan dan dibayangkan wah kalau begitu enak ya. Jibril sekarang nganggur, nggak bertugas lagi karena tugasnya memberi wahyu. Terus dia ngapain nganggur? Ya nggak begitu juga. Tadi tugas malaikat itu selalu berzikir, selalu bertasbih. Jadi jangan dibayangkan seperti bayangannya manusia. Kalau dibayangkan seperti manusia nanti menurut saya yang paling capek nih kerjanya malaikat yang paling capek itu malaikat Israel. Tugasnya apa? Nyabuti nyawa. Ini di Umbul Harjo ada yang meninggal. Kulon Progo lari ke Kulon Progo nyabut nyawa lagi. Di Amerika ada yang meninggal pergi ke Amerika. Di India ada yang meninggal pergi ke India. Apa begitu pulang balik ya? Jangan membayangkan seperti manusia. Mau meninggalnya di India, di Amerika, di Saudi, di Indonesia dalam satu waktu meninggal 10 orang sama-sama waktunya 10 orang ya bagi malaikat yang mudah saja. Pada Allah sudah memberikan izin seperti apa caranya, wallahu a'lam. Tapi jangan dibayangkan wah repot sekali. Itu kan manusia kalau repot ya. Materi wong neng Kulon Progo, balik lagi ke Bantul, balik lagi ke luar negeri, wah repot. Itu gambaran manusia. Tapi malaikat tidak bisa digambarkan seperti manusia. Jadi jangan dikatakan ada manusia, ada malaikat yang capek sekali tugasnya setiap hari bertugas seperti Israel. Ada malaikat yang mohon maaf ya mungkin berhenti bertugas. Malaikat Israfil tugasnya apa? Nio sangkakala atau nanti hari kiamat. Sekarang sudah kiamat belum? Belum. Berarti belum bertugas. Terus ngapain? Nganggur. Ya jangan dikatakan begitu. Karena malaikat senantiasa selalu bertasbih, ya, berzikir kepada Allah. Kemudian kembali ke APT. Wa minhum hafadhatun wa minhum katabatun. Di antara mereka ada malaikat itu yang tugasnya hafadhah. Hafadhah itu menjaga, mengamati. Jadi ada malaikat yang tugasnya menjaga kita. Jadi kita pun bersyukur pada Allah karena malaikat selalu menjaga kita. Wa minhum katabatun. Di antara mereka malaikat pun ada yang tugasnya katabah. Katabah itu menulis. Yang tadi kita kenal di sekolah kita dulu sejak kecil, yang menulis itu siapa? Rokib ya, Rokib Atin. Jadi tugasnya mencatat. Jadi ada malaikat yang mencatat kebaikan-kebaikan kita. Ada malaikat yang tugasnya mencatat keburukan-keburukan kita. Kalau Bapak Ibu nggak perlu mencatat-catat kebaikan dan keburukan orang lain, kalau mau mencatat diri sendiri saja. Saya beberapa tahun yang lalu mendapatkan curhatan seorang jamaah atau ya ada yang ngasih tahu Ustaz, di tempat kami ada orang yang rajin mencatat, tapi catatan dia itu catatan yang elek-elek gitu. Setiap ada ustaz dikritik, itu dicatat, ustaz ini keburukannya apa. Nanti ada ustaz lagi dikritik lagi, ini keburukannya apa, keburukan. Selalu dicatat. Akhirnya disampaikan ini ustaz ini kelemahannya ini, keburukannya ini. Ya cuma sekedar mencatat keburukan orang lain untuk apa keperluannya. Jadi tidak perlu, kalau mau mencatat diri sendiri atau muhasabah, introspeksi kekurangan kita ya boleh, tujuannya untuk diperbaiki. Tapi kalau untuk ghibah mencatat keburukan orang lain ya tidak perlu. Yang terakhir, wala yajuzu lana an nasifal malaikata illa bima warada an syai'in. Kita tidak boleh ya, jadi kata tarjih Muhammadiyah, kita tidak boleh mensifati malaikat-malaikat, tidak boleh mensifati ini dan itu, membayangkan ini dan itu, mentafsirkan ini dan itu, kecuali illa bima warada an syar'i, ada dalil yang menjelaskan
dari syara' syar'i tentang hal tersebut. Jadi jika tidak ada dalil, tidak perlu kita tafsirkan seperti apa malaikat, karena malaikat itu ya makhluk yang gaib. Kita tidak bisa membayangkan yang gaib kecuali dengan dalil. Ya. Demikian Bapak-bapak, Ibu dimuliakan yang Allah SWT, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan kajian materi berikutnya, masuk bab iman kepada kita. Yang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.